Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberi keberkahan serta kelancaran rezeki ya. Oke, baiklah, di kesempatan kali ini aku akan share video tentang kegiatan aku hari ini ya. Oke, beberapa saat yang lalu aku pernah ngebahas kalau wall bordernya aku itu kena banjir gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu ngelupas dan di tengah-tengahnya juga ada yang sobek karena dimainin anak aku. Nah, ini aku rencananya mau renovasi wall bordernya aku. Nah, di rumah itu ada sisa ya, kemarin itu aku belinya 2 roll gitu. Nah, jadi satu rollnya itu 10 meter. Jadi aku kemarin itu dapat 20 meter dan mungkin masih ada sekitar 6 atau 7 meter gitu mungkin ya. Aku nggak tahu pastinya. Pokoknya masih banyak banget. Nah, ini tuh aku benerinnya itu nggak semuanya dikelupas. Jadi aku hanya benerin bagian yang terkelupas aja. Jadi nggak semuanya aku ganti. Soalnya masih bagus banget dan masih nempel. Jadi aku benerinnya yang udah ngelupas-ngelupas baru aku ganti yang baru. Nah, ruang tamunya ini ya sebelum dicat itu banyak banget yang nyaranin, maksudnya saudara atau tetangga atau teman aku mendingan di wallpaper aja, temboknya nggak perlu dicat, kalau dicat kan capek, terus biaya juga lumayan mahal gitu katanya. Tapi kalau wallpaper itu aku nggak tahu, emang kurang suka aja karena aku tadi barusan lihat sendiri di wall border aja kemarin. Aku coba ngelupas gitu bekas-bekasnya, nah itu catnya masih nempel gitu ya, jadi kayak apa, si catnya itu ngikut ke wallpapernya. Jadi sayang banget sih kalau menurut aku kalau misalkan kemarin aku sampai pakai wallpaper. Jadi aku lebih suka cat biasa. Dan ini juga hasil ngecat aku sama suami aku berdua aja. Jadi yang aku cat itu cuman ruang tamu. Tadinya warnanya warna krem karena udah banyak coretan dan kotoran kayak gitu, aku pengen ganti aja yang lebih cerah. Jadi kalau misalkan suaminya aku shift 1 atau masuk pagi, jadi akunya yang ngecat pagi-pagi. Terus nanti kalau misalkan dianya udah pulang, udah istirahat, baru dia malamnya itu nerusin catnya. Tapi aku juga kalau misalkan malam juga ikut ngebantuin kalau misalkan lagi nggak jualan. Lumayan sih, apa, kemarin habisnya nggak terlalu banyak gitu ya, aku beli 5 kilo itu mungkin masih ada sisa 2 kiloan itu di kaleng, dan belum terpakai, rencananya sih mau dipakai untuk di kamar, kalau nggak di kamar ya di dapur gitu. Mungkin kalau udah ada kesempatan dan udah ada waktu dan tenaga gitu yang longgar, mungkin aku dan suami udah rencana mau ngecat lagi. Dan ini juga aku masang wall border aja itu emang agak kesulitan ya, karena apa? Karena temboknya itu enggak terlalu rata, jadi banyak gelembung atau banyak cekungan-cekungan kayak gitu. Dan aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan kemarin aku pasang sendiri wallpaper dibuat di temboknya gitu. Pasti bakalan butuh waktu lama gitu dan pasti hasilnya juga nggak akan maksimal karena si temboknya ini enggak rata. Ya maklum aja sih ya dan wajar juga yang namanya perumahan apalagi subsidi kayak aku kebanyakan memang temboknya enggak rata, terus banyak bolong-bolong. Apalagi kalau misalkan aku masang kayak foto, pajangan-pajangan kayak gitu kemarin itu nyari tembok yang padat itu emang agak susah banget. Jadi tiap dipaku itu si pakunya itu langsung masuk aja gitu. Jadi kayak nggak ada semennya gitu. Mungkin ada tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu padat gitu si isi temboknya ini. Jadi emang bener-bener apa, temboknya ini kayak kosong gitu ya dalamnya, kurang adonan atau kurang semen kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat majang sesuatu emang agak kesulitan gitu, nyari-nyari tembok yang agak penuh gitu dalamnya. Mungkin dari teman-teman juga pasti ada yang ngalamin seperti aku yang tinggalnya di perumahan subsidi kayak gini. Jadi banyak temboknya itu emang kurang isinya atau kurang semen dan adukan pasirnya kayak gitu. Dan banyak juga yang apa, temboknya itu nggak rata dan banyak bolong-bolongnya. Tapi meskipun begitu tetap disyukurin ya walaupun rumahnya subsidi dan masih nyicil dan temboknya begitu kualitasnya nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa berteduh ya untuk berlindung dari panasnya matahari dan derasnya air hujan.
BTW ini tuh aku dibantuin sama Abimanyu kemarin. Dia itu mungkin niatnya ngebantuin, cuman kalau bagi aku dia ngerecokin, tapi ya is okay lah, nggak apa-apa. Namanya anak seumuran dia, mungkin dia penasaran apa yang dilakuin sama emaknya. Jadi dia tuh ngintilin terus dari tadi. Jadi kayak bekas rollanya ini, kertasnya itu yang panjang sama dia dipakai buat kereta-keretaan, atau kalau enggak aku lagi nunduk dia naik katanya, main kuda-kudaan, ya pokoknya bermacam-macam lah ya. Kadang ini bajunya aku ditempelin sama dia. Kalau menurut aku itu tuh kesempatan ya bagi emak-emak buat deket sama anaknya sebelum dia itu umur 7 tahun. Kalau udah umur 7 tahun kebanyakan dia itu udah punya temen care, terus pasti main di luar, jadi jarang main sama ibunya di rumah. Nah ini aku lanjut ganti spray yang di kamar depan yang biasa dipakai tidur. Nah ini tuh aku biasanya gantinya seminggu 3 kali, kecuali si Abi ngompol baru aku langsung ganti. Nah dia tuh umur 4 tahun kadang masih ngompol gitu ya kalau malam. Walaupun sebelum tidurnya dia udah pipis, tapi tetap aja pasti jam 3 atau jam 2 dianya pasti ngompol kalau misalkan nggak pakai diapers. Kalau malam aja ya anak aku itu pakai diapers gitu. Tapi kalau siangnya udah nggak pakai, udah lepas. Nah ini tuh dia tuh selalu ngerecokin kalau misalkan akunya lagi ngapain, dan dia tuh selalu kepo dan pengennya tuh ngebantuin, niatnya mungkin kayak gitu. Hari ini tuh panas banget ya di luar, cetar banget kayak seperti hari-hari yang sebelumnya. Nah, ini tuh aku di dalam kayak udah mendidih banget, soalnya jendelanya kamar ini tuh nggak bisa dibuka karena depannya itu ada meja yang buat minuman itu. Ya udah jadi jendelanya mati gitu. Jadi aku cuman pakai kipas aja di dalam sini. Nah, ini tuh si Abi nganggepnya kalau kasur ini tuh kayak trampolin. Jadi dia loncat-loncat nggak berhenti-berhenti kalau misalkan lagi di kamar. Dan kalau panas kayak gini tuh sangat cocok banget ya untuk jemur-jemur sesuatu kayak jemur pakaian, jemur kasur atau jemur karpet, pasti langsung kering banget gitu. Dan bener kalau emang di Kerawang itu emang cuacanya keseringan panas banget ya, kayak Jakarta, kayak Cikarang dan Bekasi. Tapi kalau misalkan di kampung aku itu yang biasanya dingin juga sekarang nggak tahu kenapa ya emang panas banget gitu, nggak kayak dulu cuacanya. Oke, ini udah beres ya ganti spraynya, tapi ini si Abi masih main-main mulu di kasur. Ya udahlah biarin aja, mungkin dia seneng. Nah, ini aku lanjut lah ngeberesin bantal dan guling. Ini tuh bantal udah jadul banget, guling juga udah jadul banget. Mungkin udah 5 atau 6 tahun yang lalu aku belinya masih gadis. Tapi masih enak gitu ya dipakai. Nanti ajalah belinya kalau udah bener-bener jelek banget dan udah nggak bisa dipakai. Selama masih bisa dipakai mah ya udah nggak usah ganti-ganti dulu. Nah, aku habis ganti spray, aku lanjut nyuci baju ya. Ini tuh mesin cucinya si Nona Manis. Aku nyebutnya Nona Manis karena ada gambar cewek cantik di situ. Di itu trouble lagi, nggak bisa muter, jadi nggak bisa buat nyuci. Dari pertama beli sekitaran 2 tahun yang lalu itu baru sempet trouble itu 3 bulan yang lalu, gara-garanya kabelnya itu habis nih makan tikus, jadi nggak ada sisa sama sekali. Dan awalnya itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngeringin. Oke lah, nggak apa-apa, nggak usah dikeringin, jadi cuman nyuci sama ngebilas. Nah itu tuh bertahan cuman 1 bulan, dan langsung trouble lagi sampai bener-bener nggak bisa berfungsi banget, jadi mati total gitu. Dan barulah aku manggil tukang servis dan katanya masih bisa dibenerin, cuman nggak bisa otomatis kalau pas nyuci. Jadi misalkan pas nyuci itu ngisi airnya ya kitanya harus nungguin, nggak bisa langsung ditinggal gitu aja. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting masih bisa nyuci, ngeringin sama ngebilas. Dan sekarang jarak berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan juga udah trouble lagi yang sekarang ini. Jadi untuk yang sekarang aku belum manggil tukang servisnya karena dia bilangnya masih sibuk. Emang dia tuh bagus banget ya servisnya, jadi langganannya di mana-mana.
Ya jadi masih nunggu gitu ya kalau misalkan tukang servisnya mau servis mesinnya aku. Ya udahlah aku sabarin dulu, akunya cuci manual dulu soalnya stok baju aku sama keluarga aku tinggal dikit. Jadi mau nggak mau manual lagi. Nah itu tuh tadi cuciannya aku itu aku tirisin dulu biar nggak terlalu banyak banget ya airnya nanti kalau pas dijemur. Nah ini tuh aku sambil nungguin cucian aku sambil ngangkatin baju soalnya tempat jemurannya emang segitu-segitu aja takutnya nggak muat. Nah ini juga aku sambil nungguin jemuran yang tadi aku nemenin Abi dia main sendirian gitu di luar. Nah enak kalau misalkan jam segini tuh main di luar, agak teduh gitu kalau di bagian barat. Nah soalnya panasnya udah ganti ke bagian timur. Nah, di sini tuh masih agak sepi ya, mungkin anak-anak yang lain masih pada tidur atau istirahat di dalam. Nah, si Abi itu lagi asyik banget katanya lagi bikin kue ulang tahun sama bikin lollipop gitu. Nah, ini tuh kayak nostalgia, kayak waktu aku masih kecil juga mainannya tanah sama air. Zaman sekarang itu udah jarang banget ya mainan yang tradisional kayak gini. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang mainnya pada main gadget. Tapi mungkin di daerah lain juga masih ada kali ya kalau misalkan anak-anak yang seumuran Abi ini main mainan yang tradisional kayak gini. Ya mungkin emang kayak gini tuh mainannya kotor terus jorok gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya. Soalnya ini tuh bagus buat pengalamannya dia walaupun main kotor-kotoran kayak gini terus bisa meningkatkan kreativitasnya dia kayak misalkan membentuk sesuatu, membuat sesuatu walaupun dengan tanah dia tuh bisa memunculkan ide-ide yang kalau menurut aku brilian gitu ya. Terus bisa menstimulus kayak sensori halus dan kasarnya dia juga. Yang penting kalau udahnya harus dibersihin dan mandi pakai sabun gitu ya. Jadi bagian yang kotornya itu benar-benar digosok gitu. Jadi nggak ada kuman yang nempel. Oke, habis mainan tadi, Abi aku ajak mandi, terus kemudian aku juga mandi. Ini aku lanjut ngejemurin baju yang tadi udah agak tiris gitu ya. Jadi airnya nggak terlalu banyak, jadi bisa cepet kering jemurannya. Ini jadi aku tuh ngejemurnya cuma di depan gini aja ya, di depan jalan tadi emang banyak banget debunya. Jadi kalau misalkan udah kering itu ya debunya juga lumayan banyak gitu. Apalagi kalau habis nyetrika atau sendiri ya kemarin aku bilang kalau habis nyetrika baju itu bekas debunya itu juga lumayan banyak. Karena emang depan jalan banget gini rumahnya. Cucian yang kering udah diangkatin. Nah, ini udah mulai lagi mencuci, udah lumayan banyak juga. Pokoknya bentar lagi akan menggunung lagi ya si cucian baju aku yang udah kering. Ya beginilah pokoknya rutinitas ibu rumah tangga, nggak jauh dari mencuci, menyetrika, ngasuh anak, terus juga ngepel, beres-beres rumah, nyapu dan sebagainya. Pokoknya yang penting tetap harus bersyukur ya, dimanapun posisi kita, kita harus bersyukur. Nah sebelum ngejemur juga aku tadi habis DO ya sambal kacang buatan aku. Alhamdulillah udah beres dan udah habis kemarin bikin jadi 4 kilo sambal. Nah aku sekalian juga tadi beli keluar es kelapa gitu 2 bungkus sama gorengan. Nah es kelapanya aku tambahin alpukat sendiri di rumah jadi biar bervariasi gitu. Dan es kelapanya yang satunya lagi masih disimpan ya sama aku di kulkas bisa buat nanti habis terawih atau buat besoknya lagi. Dan cocok banget sambal kacangnya aku ini dipakai sama cocolan gorengan. Tadi aku kan juga sempet beli gorengan gitu. Nah ini tuh kalau buat gorengan lebih cocok kalau encer kayak gini ya. Ini tuh pas banget ya manisnya, pedesnya juga asinnya. Pokoknya sedep banget ya sambal kacang resep dari mbahnya aku ini. Silakan nanti dicoba ya di rumah masing-masing. Oh ya, cukup sekian ya video dari aku. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyuguhan videonya. Insya Allah aku akan lebih baik lagi ke depannya. Dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.